2022 kategori 2 dengan nomor UKG 2016 983 25730. Saya bekerja di SD Negeri 01008 Bugis Lawan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljab kategori 2 Unimed tahun 2022 dengan mengambil pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 6, kelas 4. Saya berharap masukan dan arahan agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke. Nah, yuk sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya nak. Siapa yang mau pimpin? Oke, yuk sini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Tadi PJ sekolah udah sarapan belum? Udah. Oke, nah kalau untuk PJ sekolah itu harus sarapan. Biar apa? Biar sehat, biar kuat, biar nggak lemas, dan juga biar semangat. Nah, yuk supaya kita lebih semangat lagi. Coba kita bunyikan dulu yel-yel kita. Mana semangatmu? Semangat kanan, semangatku, semangat kiri, semangatku, semangat semangat. Wow, oke, sekali lagi yuk. Mana semangatmu? Ini semangatku, semangat kanan, semangatku, semangat kiri, semangatku, semangat semangat. Wow, oke, tepuk tangan dulu nak semuanya. Nah, sebelum kita belajar
Oke, nah pembelajaran kita hari ini kira-kira tujuannya apa Bu? Tujuannya biar kita bisa mencari informasi penting dari suatu teks. Kemudian biar kita bisa mengetahui apa itu simbol, sila, makna, dan penerapan sila Pancasila, sila kelima ya. Oke, yuk perhatikan ke depan. Di sini Ibu ada satu gambar. Nah, kira-kira ini gambar siapa? Iya, ini adalah gambar pahlawan Soekarno Hatta. Siapa Soekarno? Soekarno ini? Iya, presiden pertama di Indonesia. Nah, kemudian ini ada gambar lagi. Ini kira-kira gambar siapa? Siapa nak? Iya, Sultan Hasanuddin. Nah, ini adalah pahlawan yang berasal dari kota Makassar. Kemudian ini ada gambar siapa lagi? Iya, Sultan Iskandar Muda. Nah, ini berasal dari mana nak? Iya, dari provinsi Aceh. Nah, lihat. Tahukah kamu siapakah gambar yang ditampilkan barusan? Udah tahu kan? Nah, yang pertama tadi ada gambar Soekarno. Yang kedua gambar Sultan Hasanuddin. Yang ketiga Sultan Iskandar Muda. Oke. Nah, katanya gambar di samping adalah beberapa pahlawan yang ada di Indonesia. Jadi karena di Indonesia itu sangat banyak pahlawannya, terutama pahlawan yang bisa atau yang untuk memerdekakan Indonesia itu sangat banyak sekali. Nah, pahlawan itu nak tidak hanya untuk memerdekakan Indonesia, tapi masih banyak pahlawan-pahlawan lain yang bisa kita ketahui. Ayo, di sini Ibu ada satu teks cerita tentang kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Kira-kira siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Ayo sini adik. Kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Dengan keturunan dan kesederhanaan, sang kakek mampu mengubah lahan tandus di kaki gunung Tampomas menjadi lahan hijau. Kaki gunung Tampomas dulunya adalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja, kering dan gersang. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dikenai sanksi karena kerusakan ekosistem ini. Doa Joheri menjadi penyelamat lahan yang rusak selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih, terus berupaya supaya lahan kering menjadi hijau. Usaha kakek ini tidak sia-sia. Ini tuan petani berternak menggantungkan hidup di jerih payah Joheri. Karena itu ketekunannya pula sang kakek rajin ini berhasil menjadi peternak. Namun Joheri bukanlah tipe orang yang egois. Ketika berhasil, dia membagi kebahagiaan itu kepada penduduk sekitar untuk diajak menjadi peternak. Ini kakek Joheri mendoai kebahagiaan dan demi kebaikan yang dikabul. Hanya dengan berupaya
sederhana, Juhairi ternyata mampu mengubah dari tiada menjadi ada, dari kerusakan menjadi keteduhan. Untuk membuat baik perlu usaha yang tiada henti. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, tepuk tangan dulu nah untuk teman kita Abid. Terima kasih. Untuk kita belajar lebih dalam, Ibu di sini akan membagikan kelompok dulu, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu akan membagikan kelompok dan juga bahan ajar. Ayo, ambil nak kelompok 1. Kelompok A. Kelompok dan kelompok 4. Oke, dibuka ya nak bahan ajarnya halaman pertama. Tadi kan kita ada teks tentang kakek penyelamat lingkungan sampah pamrih. Nah, teks ini kira-kira siapakah nama tokohnya? Iya, Juhairi. Berasal dari mana dia? Dari Jawa Barat. Hari ini nak merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa Bu dia dibilang pahlawan? Nah, lihat. Karena dia dapat mengubah lahan yang tandus. Mengubah lahan yang tandus di kaki gunung menjadi lahan hijau. Katanya, kaki gunung Tampomas dulu hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal. Karena apa? Karena kering, kekeringan dan gersang. Nggak ada yang tanggung jawab. Katanya selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih, kakek ini terus berupaya untuk apa? Untuk menghijaukan lahan tadi. Biar apa? Biar tidak gersang. Karena ketegunannya, si kakek ini rajin menjadi peternak. Namun Juhairi bukanlah orang yang egois. Ketika ia berhasil, dia pun membagikan hasilnya kepada masyarakat sekitar. Kini kakek Juhairi menuai kebahagiaan. Hanya dengan upaya sederhana, Juhairi mampu mengubah yang tidak ada menjadi ada. Itulah salah satu contoh pahlawan yang ada di sekitar kita. Kira-kira contoh lain, siapalah pahlawan yang ada di sekitar kita? Siapa nak? Iya, Guru. Di sini ada katanya, lihat ke layar. Kakek Juhairi mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Tindakan yang dilakukan kakek Duha sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila kelima. Nah, di sini Ibu ada gambar. Ini kira-kira lagi ngapain? Iya, gotong royong. Lagi gotong royong membersihkan apa? Iya, lagi membersihkan karet. Kemudian ini gambar apa? Lagi? Dia lagi memberi makan hewan. Hewannya kan ada 2, ya kan? Dia sama rasa membagi antara kucing yang satu dengan kucing yang lainnya. Itu namanya apa? Itu namanya dia bersikap adil. Nah, kemudian ini adalah gambar lagi ngapain? Dia lagi membaca buku. Nah, di sini ada ayah dan ibu, ya kan? Mereka sedang
lakukan dalam kehidupan. Nah, ada beberapa contoh penerapan yang bisa dilakukan dalam sila kelima. Yang pertama, harus bersikap adil. Yang kedua, tidak berbelit kasih. Dan yang ketiga adalah bergotong royong. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang Pancasila sila kelima. Halo. Oke, nah dari video tadi, ya kan? Videonya itu kira-kira isinya tentang apa? Iya, tentang Pancasila. Coba kita sebutkan dulu bunyi Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, Pancasila itu kan mempunyai 5 sila. Sila pertama simbolnya apa? Bintang. Sila kedua simbolnya santai. Sila ketiga pohon beringin. Sila keempat kepala banteng. Sila kelima tadi dan keempat. Nah, hari ini kita belajarnya tentang Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, di sini katanya padi dan kapas merupakan simbol kelima atau terakhir dari Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas melambangkan ketersediaan pangan. Dengan adanya kesediaan pangan dan pakaian, manusia bisa bertahan hidup dengan nyaman. Jadi, setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Jadi karena sila kelima itu kan simbolnya apa tadi? Padi dan kapas. Nah, padi dan kapas itu melambangkan suatu kebutuhan manusia yang saling berhubungan dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, di sini ada katanya makna sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan juga sebagainya. Selain itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna lain, yaitu keadilan, kerjasama, kerja keras, dan tolong menolong. Jadi karena sila kelima itu maknanya nggak cuma adil, tapi ada tolong menolong, apalagi kerja keras, kerja sama, dan juga saling menghormati. Nah, kalau contoh yang membersihkan lingkungan itu juga termasuk contoh sila kelima karena dia melakukan gotong royong. Oke, lihat lagi. Di sini ada contoh penerapan sila kelima
Yang pertama ini tadi ngapain, Nak? Iya, bersikap adil. Yang kedua, menolong. Jadi kalau ada kawannya yang jatuh harus segera ditolong, ya kan? Jangan diejek, jangan dibiarkan, ya kan? Kemudian yang ketiga ini adalah gambar saling bergotong royong. Itulah tadi contoh penerapan sila kelima Pancasila. Nah sekarang ayo kita kerjakan dulu lagi LKPD-nya. Buka LKPD-nya. Tuliskan 2 contoh sikap perlawanan yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menolong teman dan menghargai orang. Tuliskan 2 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menerapkan dari sila Pancasila. Bersikap adil dan sama bergotong royong. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, Nak. Dari kelompok
Setelah tadi kita melakukan presentasi, ayo sekarang kita bahas sama-sama ya. Nomor 1. Siapakah kakek Duha Juheri? Kakek Duha Juheri adalah seorang penyelamat lingkungan. Nomor 2. Apa saja sikap kepahlawanan yang dilakukan oleh kakek Juheri? Apa jawabannya, Nak? Ia merubah lahan yang tandus menjadi lahan hijau. Kita simpulkan. Ayo, tadi kita belajar tentang seorang pahlawan. Siapa nama pahlawannya? Karno. Ada siapa lagi? Sultan Hasanuddin. Siapa lagi, Nak? Iya, Sultan Iskandar Muda. Dan yang terakhir siapa? Kakek Juhairi. Nah, apa saja yang kita pelajari tadi lagi? Kita belajar tentang Pancasila, sila ke-5. Bunyinya tadi apa? Iya, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian apa simbolnya? Iya, Pak. Kira-kira apa contoh penerapannya tadi? Ayo, apa? Iya, bersikap adil. Terus apa lagi? Iya, gotong royong. Terus saling menolong. Iya, benar. Nah, itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum berakhir, kita mengerjakan soal evaluasi dulu. Ya. Cek. Ambil, Nak. Perwakilan kelompok 1. Perwakilan kelompok 2. Perwakilan kelompok 3. Perwakilan kelompok 4. Adalah sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Banyak sifat kepahlawanan yang dimiliki oleh seorang guru. Berikut ini adalah sifat kepahlawanan seorang guru. Kecuali, jawabannya apa, Nak? Iya, jawabannya D. Sangat berani membentak dan membela, mencela murid. Nomor 2. Para tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat adalah contoh pahlawan yang ada di sekitar kita. Apalagi ketika terjadi wabah virus atau penyakit yang melanda negeri kita. Mereka adalah garda terdepan dalam menghadapi wabah tersebut. Hal yang membuat mereka bisa disebut sebagai pahlawan adalah, jawabannya iya, C. Mereka gigih berjuang menyembuhkan pasien yang terkena wabah. Nomor 3. Lambang dari sila Pancasila adalah iya, C. Padi dan nomor 4.
jika ingin menerapkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan yang bisa dilakukan oleh Tika yaitu jawabannya mana? Jawabannya adalah B. Berbuat adil dan tidak pilih-pilih ketika berteman. Yang kelima, penerapan sila kelima Pancasila yang bisa kita lakukan sebagai seorang siswa yaitu B. Jawabannya A. Bersikap baik dengan tidak pilih-pilih teman. Oke, siapa yang benar semua? Oke, tepuk tangan dulu nah. Oke, dan dengan kita mengerti evaluasi ini berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Ayo, sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Ayo, sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Ayo, Pin. Oke, terima kasih ya. Nah, kalau gitu Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.